Perkenalkan, nama saya Mika Adam dengan NIM 234505173 dari kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi dengan dosen pengampu Ibu Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, Doktor. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait etika profesi kepolisian dan siapa yang menindak apabila terjadi pelanggaran menurut Kode Etik Kepolisian dan melalui wawancara seorang polisi Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui etika profesi kepolisian menurut Kode Etik Kepolisian, kita harus mengetahui dasar dibentuknya Kode Etik Kepolisian. Lalu, dasar dari bentuknya Kode Etik Kepolisian adalah yang pertama, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Lalu yang kedua, bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya sehingga perlu disusun Kode Etik Profesi dan dibentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Ayat 3 dan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan, perubahan, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti. Lalu yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin pertama, kedua, dan ketiga, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah membahas dasar dibentuknya Kode Etik Kepolisian, saya akan membahas terkait definisi Kode Etik Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Kode Etik Kepolisian, yaitu Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui definisi KEPP, saya akan membahas terkait isi dari KEPP yang tertuang dalam bab 2 Kode Etik Kepolisian mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 13, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ke-1 kewajiban. Paragraf 1. Etika kenegaraan. Pasal 4. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib. Poin A. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin C. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin D. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi Kebhinneka Tunggal Ikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras, dan agama. Poin E. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan. Poin F.
memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin G, membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Poin H, bersikap netral dalam kehidupan politik. Dan poin E, mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Paragraf 2. Etika kelembagaan. Pasal 5 ayat 1, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib, poin A, setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Poin B, menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Poin C, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Poin D, melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Poin E, mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Poin F, memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Poin G, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Poin H, menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Poin I, mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Poin J, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Poin K, mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin L, menjaga, mengamankan, dan merawat senjata api, barang bergerak, dan atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya. Poin N, menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Poin N, bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri. Poin O, melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri yang dilihat, dialami, atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Poin P, menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Dan poin Q, melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ayatnya yang kedua, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ayat 3, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya. Ayatnya yang keempat, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Ayatnya yang kelima, melaksanakan perintah kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dapat berupa poin A, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme. Poin B, melaksanakan mutasi baik promosi serta maupun demosi. Poin C, melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya. Dan poin D, melakukan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
fungsi pengawasan internal Polri. Pasal 6, ayat 1, setiap pejabat Polri yang kedudukan sebagai atasan wajib A. menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan Polri. Poin B. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Poin C. segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Dan poin D. mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya. Ayat 2, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib, poin A, melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dan melaporkan kepada atasan. Poin B, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan poin C, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Ayat yang ketiga, atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C wajib memberikan perlindungan. Paragraf ketiga, etika kemasyarakatan. Pasal 7, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib. Poin A, menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Poin B, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Poin C, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, dan transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin D, melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Poin E, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin F, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Dan poin G, melaksanakan modernisasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama, dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama. Paragraf 4, etika kepribadian. Pasal 8. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib, poin A, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin B, bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Poin C, menaati dan menghormati 1. norma hukum, 2. norma agama, 3. norma kesusilaan, dan atau 4. nilai-nilai kearifan lokal. Poin D, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Poin E, melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan tulus atau ikhlas sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Dan poin F, menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya. Selanjutnya bagian kedua, larangan. Paragraf 1, etika kenegaraan. Pasal 9, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang huruf A, terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menantang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tidak sah. Huruf B, terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah. Huruf C, menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah. Huruf D, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Huruf E, menggunakan hak pilih dan dipilih. Huruf F, melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Huruf G, mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham atau aliran terorisme atau ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme. Dan atau huruf H, mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan
eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Paragraf 2 Etika Kelembagaan. Pasal 10 ayat 1. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang huruf A. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar operasional prosedur meliputi angka 1. Penegakan hukum, angka 2. Pengadaan barang dan jasa, angka 3. Penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan, angka 4. Penerbitan dokumen dan atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat, dan angka 5. Penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah. Huruf B. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan atau pribadi pegawai negeri pada Polri. Huruf C. Menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Huruf D. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Huruf E. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan huruf F. Melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Ayat 2. Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 dapat berupa huruf A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. Huruf C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Huruf D. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik, atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang. Huruf E. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Huruf F. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. Huruf G. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh hak dan atau melaksanakan kewajibannya. Huruf H. Mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti. Huruf I. Menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf J. Menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Huruf K. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf L. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikat buruk. Huruf M. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan huruf N. Melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Ayat 3. Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A. Angka 2 dapat berupa huruf A. Memberikan fakta, data, dan informasi yang tidak benar dan atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan. Huruf B. Melakukan pembahasan proses pengadaan barang atau jasa dengan calon penyedia barang atau jasa, kuasa atau wakil, dan atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyediaan barang atau jasa di luar kewenangannya, baik langsung maupun tidak langsung. Huruf C. Menghambat proses pemilihan penyediaan dalam pengadaan barang atau jasa. Huruf D. Saling mempengaruhi antar personel unit kerja,
pengadaan barang dan jasa, dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dan huruf E, menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Pasal 4, ayat 4, larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, angka 3 berupa huruf A, membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan. Huruf B, merekayasa hasil tes yang diujikan. Huruf C, memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu. Huruf D, melolos,kan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur. Huruf E, menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri, calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan. Huruf F, menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan. Dan huruf G, menawarkan dan atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan Polri maupun pendidikan pengembangan. Ayat 5, larangan dalam menerbitkan dokumen dan atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 4 dapat berupa huruf A, menerbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku, menentukan biaya yang tidak sesuai ketentuan, mempersulit untuk masyarakat memperoleh surat yang dimohonkan. Huruf D, merekayasa keterangan ke dalam surat yang diterbitkan. Dan huruf E, menggunakan bahan baku dan atau material tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Ayat 6, larangan penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 5 dapat berupa huruf A, menjual, memberikan, menghibahkan, meminjamkan dan atau menyewakan senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Polri atau yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak lain secara ilegal. Dan huruf B, menerima dan menguasai secara tidak sah senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak dari pihak lain. Pasal 11 ayat 1, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang huruf A, memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Huruf B, menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Dan huruf C, menghalangi dan atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum. Ayat 2, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang huruf A, melawan atau menentang atasan. Huruf B, menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Paragraf 3, etika kemasyarakatan. Pasal 12, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang huruf A, menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan yang pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Huruf B, mencari kesalahan masyarakat. Huruf C, menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Huruf D, mengeluarkan ucapan isyarat dan atau tindakan dengan dimaksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Huruf E, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Huruf F, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Huruf G, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. Huruf A, membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf I, bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat
Dan huruf J, bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon. Paragraf 4, etika kepribadian. Pasal 13, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang. Huruf A, menganut paham radikal dan atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, dan ras dan agama. Huruf B, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya. Huruf C, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sesama anggota Polri. Huruf D, melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Huruf E, melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Huruf F, melakukan perzinaan dan atau perselingkuhan. Huruf G, menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan. Angka 1, berita yang tidak benar dan atau ujaran kebencian. Angka 2, perilakuan memamerkan kekayaan dan atau gaya hidup mewah. Angka 3, aliran atau paham terorisme, radikalisme, ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Angka 4, konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Dan atau angka 5, pornografi, porno aksi. Huruf H, melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Huruf I, melakukan aliran atau ajaran yang tidak sah dan atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf J, menyampaikan, memiliki, menggunakan, dan atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah. Huruf K, menista dan atau menghina. Huruf L, melakukan tindakan yang diskriminatif. Huruf M, melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran KIPP, yang menindak ialah seorang akreditor, di mana akreditor adalah pejabat Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan atau yang biasa dikenal Propam Polri di bidang pertanggungjawaban profesi yang ditunjuk sebagai pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran KIPP sesuai pasal 1 angka 16 Kode Etik Kepolisian. Selanjutnya ada video wawancara saya dengan salah seorang polisi Republik Indonesia yang membahas terkait etika profesi kepolisian dan siapa yang menindak apabila terjadi pelanggaran. Etika profesi dalam kepolisian. Sekarang saya sama Bapak siapa? Saya Aibtu Tanur. Oh ya. Saya Pak Aibtu Tanur. Oke, siap. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini saya pengen nanya ke Bapak Tanur ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya pertamanya Pak, kalau Bapak sebagai kepolisian pernah mendengar etika profesi kepolisian atau iya sebelumnya? Etika profesi kepolisian. Iya. Maksudnya dalam melaksanakan pekerjaannya, apakah ada beretika profesinya? Bapak sudah pernah mendengarnya atau belum? kalau di kepolisian ada etika kepolisian ada. Jadi setiap anggota kepolisian mau dari kesatuan lalu lintas, kesatuan brimob, kesatuan Pol Airut, terus kesatuan Binmas ataupun yang lainnya, semua ada etika kepolisian itu selalu diterapkan ya untuk pelayanan ke masyarakat. Terutama kalau saya sih, kan saya kan polisi lalu lintas. Jadi untuk pelayanan di jalan itu yang diutamakan yaitu pelayanan untuk pengaturan lalu lintas ya, pengaturan lalu lintas, kemacetan ataupun terjadi kecelakaan di jalanan. Jadi yang diutamakan yaitu untuk pelayanan di jalanan, yaitu untuk kalau kami sih untuk gatur lalin ya, gatur lalin itu pengaturan lalu lintas. Terus yang kedua, semua terjadi kecelakaan, saya harus penanganan utama, saya harus terjun dulu. Nanti sekiranya untuk pertolongan korban baru saya bawa ke rumah sakit, kemudian nanti saya serahkan ke bagian unit laka. Kalau untuk yang kesatuan yang lain pun juga sama, untuk
etika untuk pelayanan harus yang humanis, tidak boleh arogan, terus ya harus bersikap pelayanan merendah kepada masyarakat gitu. Berarti kayak Bapak bilang, berarti etika profesi di kepolisian masing-masing divisinya juga mempunyai etika profesi. Ada. Setiap kesatuan tuh ada etika kepolisian tuh selalu ada. Jadi setiap satker itu ada. Lalu kalau apabila mungkin jangan bilang oknumnya ada yang melanggar etika profesi ini, kira-kira kalau dilanggar siapa sih Pak yang Menangani. yang menanganinya? Kalau untuk kepolisian, kalau ada oknum anggota yang melakukan pelanggaran, itu bagian divisi Propam dan Paminal itu bagian untuk penanganan oknum anggota yang melakukan pelanggaran ya. Pelanggaran baik mungkin pelanggaran yang menyangkut kedisiplinan ataupun sampai ke pidana dan yang lainnya. Jadi Propam yang menangani oknum anggota yang bermasalah. Berarti yang menangani kalau misalnya ada yang melanggar kode etik ini dari Propam ya? Betul, dari Propam. Oh ya. Semuanya mau dari kesatuan lalu lintas, mau dari kesatuan apapun, midulnya nanti yang penanganan dari divisi Propam. Oh ya. Kiranya itu aja sih Pak yang saya pengen nanya. Oke, siap. Ya. Yaitu. Jadi makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sekian video interview ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.